salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pecinta Tosan Aji di Nusantara ini. Atau mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka, saya persilahkan Anda untuk menekan tombol subscribe dan tombol like serta komen di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di layar HP Anda, kawan-kawan sekalian. Oke, para pecinta Tosan Aji, kawan-kawanku sekalian, kali ini saya pengen membahas keris yang auranya wingit, teman-teman. Dan keris yang beraura wingit itu banyak ditemui pada era-era Mojopahit. Karena kita tahu bersama bahwa era Mojopahit memang kental dengan aura mistiknya. Bahkan pada kitab-kitab kuno, semisal Serat Centini ataupun kitab Pararaton misalkan, dan lain-lain yang menjelaskan tentang sejarah kemasyuran antara Kerajaan Singosari hingga era Mojopahit, beserta kejayaannya, beserta seluk-beluknya perpolitikan di masa kejayaan Singosari dan Mojopahit. Saya kira era Mojopahit memang layak untuk menyandang bahwa keris-keris pada zaman itu sangat kental aura mistiknya, kawan-kawan. Di era tersebut banyak mengeluarkan empu-empu yang sangat luar biasa, di mana empu-empu pada zaman itu betul-betul menggarap dengan keris dengan sebuah ritual-ritual sebelum masa penempaan, teman-teman. Bahkan tidak heran, teman-teman, lipatannya bahkan sampai lipatan per keris dalam seni penempaan itu di era Majapahit itu sampai kira-kira 5.982 sekian gitu. Jadi seni lipatannya itu sampai ribuan kali. Hingga semisal Singosari itu bahkan sampai 12.000 lipatan. Mojopahit 5.000-an lipatan, sampai era Mataram berkurang sampai 500 lipat kali gitu. Kredibilitas empu-empu pada zaman era Mojopahit itu sangat diacungi jempol, teman-teman. Dari bahan yang digunakan, dari teknik penempaannya itu bisa diacungi jempol, teman-teman. Seperti halnya keris yang akan saya review ini adalah keris berdapur pulang geni. Berdapur pulang geni, berpamor belarak sinaret, bertangguh Mojopahit, kawan-kawan. Tampilan kali ini ada dupanya, dan ada ularnya seperti ini, dan kerisnya saya taruh di sini. Kemarin saya dirasani sama orang-orang kalau Mas Andrian sekarang sudah memakai pesugihan katanya. Karena saya bakar dupa ini. Kalau dupa ini kan harum ini, teman-teman. Ini dupanya harum. Lebih kepada aroma ruangan. Jadi dianggap sama orang-orang itu kental dengan aura mistis. Biasanya orang berkerisan itu dianggap dukun biasanya, teman-teman. Karena ketidaktahuan mereka, maklum lah. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dari tampilan awal, first impression. Tampilan awal yaitu pada warangka itu bergaya gayaman Jogja, teman-teman. Kita ketahui bahwa kayunya ini adalah kayu timongo, peletnya pun sangat tebal seperti ini. Dan ini merupakan kayu yang kuno, teman-teman. Lalu pada ini dedernya itu kerawangan bergaya Jogja juga. Kerawangan itu tembus, teman-teman. Ukirannya itu tembus gitu. Antara sisi kanan dan kiri itu tembus, teman-teman. Seperti ini. Itu kerawangan. Jadi termasuk style dan gaya yang sangat jarang ditemui dan langka, teman-teman. Untuk kayunya itu termasuk kayu dedernya kayu trembalu. Ya, kalau masalah ini mendaknya pun biasa saya kira. Kayak perak-perak lama gitu. Oke, kita langsung ke
Wilahnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tidak terlalu besar, namun sebetulnya ini adalah keris yang berukuran normal pada dulunya, teman-teman. Berukuran normal pada dulunya. Dan maklumlah ketika saat ini mengalami korosi yang sangat luar biasa, sehingga tampilan keris ini dominan lebih kecil, teman-teman. Estimasi pembuatannya antara tahun 1300 Masehi lah. Itu sudah ada berapa ratus tahun sampai sekarang, teman-teman. Oke. Terlebih dahulu mari kita seperti biasa mengukur dimensi panjangnya itu sekitar berapa sentimeter. Dimensi panjangnya itu sekitar 27 cm. 27 cm. Jadi tergolong keris patrem kalau saat ini. Namun sebetulnya ini adalah keris normal, kawan-kawan. Sebetulnya ini adalah keris normal karena terjadi korosi yang sudah ratusan tahun, sehingga kita harus memaklumi bahwa keris ini mengalami korosi yang luar biasa, sehingga bentuknya menjadi lebih kecil. Bisa disebut juga keris patrem. Kalau pada dimensi panjang pada paksinya itu sekitar 5,5 cm. Lalu pada lebar gonjo adalah 6 cm. Kawan-kawanku sekalian, ini adalah merupakan dapur pulang geni, karena pulang geni memiliki ricikan dan luk sekitar 5 luk, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 45. Mari saya mencoba menjelaskan tentang masalah filosofi serta sejarah daripada keris pulang geni ini. Keris pulang geni merupakan salah satu dapur keris luk 5, teman-teman, yang cukup populer di kalangan para pecinta tosan aji, karena keris ini memiliki kesamaan nama dengan pusaka milik salah satu pewayangan, yaitu Arjuna. Keris pulang geni memiliki bentuk yang sederhana tapi terlihat gagah. Ukuran bilahnya sedang, gandek polos, ya, gandek polos, memakai serawean, dan juga memakai greneng seperti ini, kawan-kawan. Ini adalah grenengnya. Ini grenengnya. Permukaan bilahnya ada yang ngelimpa dan ada yang gigir sapi, karena memakai odo-odo di bagian tengah wilahnya. Pulang geni dalam filosofinya, kawan-kawan, bisa diartikan sebagai ratus atau dupa. Makanya saya kan bakar dupa sekarang ini, teman-teman, karena juga berkaitan dengan pulang geni ini. Pulang geni bisa diartikan sebagai dupa, kemenyan, atau harum-haruman yang bersifat religius, yang menyimbolkan bahwa dalam kehidupan manusia harus berusaha agar memiliki nama yang harum dengan selalu berperilaku yang baik, selalu menolong sesama, dan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa. Bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongan diri sendiri, teman-teman. Pada zaman dahulu, keris pulang geni ini banyak dimiliki oleh para pahlawan dan para pejuang sebagai simbol perjuangan dan ketulusan dalam membela bangsa dan negara, sehingga nama baiknya senantiasa harum dan dikenang sepanjang masa, kawan-kawan. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa tuah dari keris pulang geni ini yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama yang baik
di masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk macam fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Pulang geni merupakan sebuah tuntunan hidup agar pemiliknya senantiasa berbuat kebaikan pada sesama sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Lalu kita pada pamornya, mari kita melihat pamornya bahwa pamor dari ciri-ciri keris Mojopahit memang sangat endeling dan ciri-cirinya memiliki wesi yang sangat lumer, hitam, padat, dan pandes. Kalau kita melihat pada pamornya, pamor ini termasuk pamor Belarak Sineret, teman-teman. Keris Belarak Sineret atau pamor Belarak Sineret adalah bentuk pamor atau lipatan besi pada sebuah keris pusaka. Motif menyerupai daun kelapa semacam ini, teman-teman. Memang tidak tampak sangat jelas karena memang sudah korosi dan waktu ratusan tahun yang lalu ini dibuatnya, teman-teman. Jika kita memang harus memaklumi bahwa keris ini sudah mengalami korosi yang hebat dan tidak tampak sangat jelas. Begitu. Motif menyerupai daun kelapa yang ditarik. Oleh karenanya dinamai Belarak Sineret. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah tentang pohon kelapa yang dari mulai akar hingga ujungnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itulah bahkan ujung daun kelapa sekalipun ditarik, teman-teman, atau diseret agar bisa dimanfaatkan. Diharapkan pemilik keris ini mampu berguna dan bermanfaat bagi sesama. Semua yang ada pada bagian tubuh tidak pernah merugikan orang lain, namun justru menjadi manfaat bagi semua orang. Bagi orang yang selalu berbuat baik, maka dia pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Menjadi banyak teman, banyak saudara, dan lain sebagainya. Itulah filosofi dari Belarak Sineret. Pamor ini merupakan pamor miring, teman-teman, yang teknik pembuatannya juga tidak sama dengan keris pamor biasanya. Hasil dan bahan istimewa menjadikan keris ini sebuah pilihan untuk menambah koleksi dan diburu oleh para kolektor yang ada di Nusantara ini. Kawan-kawanku sekalian, begitulah dari makna filosofi yang terkandung pada pamor Belarak Sineret, yang merupakan tangguh yang sangat luar biasa dan dicari oleh para kolektor serta para penghobi baru di perkerisan. Tangguh Mojopahit merupakan tangguh yang memproduksi keris-keris yang wingit dan kental pada aura-aura spiritualistik. Kawan-kawanku sekalian, sekian dari saya penjelasan tentang keris berdapur pulang geni dan berpamor Belarak Sineret bertangguh era Mojopahit, dibuat di era sekitar tahun 1300 Masehi. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Merdeka!